Nah, tapi ini kan gila kan? Dalam satu hari loh, di hari Jumat itu doang loh, ada 3 kasus penembakan, Jir. Hah? Alena? Nabigyan ko na Maya. Aparat-aparat di sana tuh mereka tuh jadi sering ngerasa punya impunitas. Mereka ngerasa kebal hukum karena mereka megang senjata. Gue yakin lu tau lah ya masalah penembakan di sekolah di Thailand. Banyak yang request minta bahas itu, tapi tadinya mau gue skip aja tuh. Sampai terus, kok besoknya di Thailand ada penembakan lagi? Terus kok besoknya ada lagi? Terus kok besoknya ada lagi? Loh, kok sering? Dan ini pelakunya macem-macem loh. Ada yang anak sekolah, ada yang mantan pejabat, ada yang mantan polisi, macem-macem. Nah kan gue kan jadi penasaran ya. Kenapa ya? Kok kasus penembakan di Thailand nih terus-terusan terulang nih? Mana sekarang lagi sering banget lagi kan? Ini apa emang karena gampangnya regulasi buat punya senjata di sana? Atau ada faktor lain nih? Yaudah kalau gitu, langsung kita bahas kenapa banyak kasus penembakan di Thailand belakangan ini. Di Learning by Googling. Ini sebelum kita bahas alasan kenapa banyak kasus penembakan di Thailand, gue mau bahas beberapa yang terjadi di seminggu terakhir dulu deh, yang gede-gedenya. Yang pertama, penembakan di sebuah sekolah di Nonthaburi, yang viral banget tuh kemarin tuh. Jadi di hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2026 kemarin, terjadi kasus penembakan di sekolah Tepsiri Nonthaburi di distrik Bangkroi, Provinsi Nonthaburi. Aktivitas belajar mengajar di sekolah yang awalnya damai kayak biasa, tiba-tiba aja berubah jadi mencekam. Setelah sekitar jam 10 pagi waktu setempat, tiba-tiba aja terdengar suara tembakan. Dan mirisnya, kalau menurut rilis resmi dari kepolisian setempat yang dilaporin sama BBC dan CNN disebut, pelakunya adalah siswa laki-laki berumur 14 tahun yang masih duduk di kelas 3 Matayom, atau kalau di kita tuh kelas 9 SMP. Dan kejadian itu tuh bener-bener nggak ketebak tuh. Jadi hari itu si pelaku tuh datang ke sekolah naik bis sama ngebawa tas ya kayak siswa biasa aja, nggak ada yang aneh. Dia juga sempat ikut upacara di pagi harinya dan sempat ikut 2 kelas pertama di hari itu. Pokoknya bener-bener di titik itu nggak ada yang kepikiran bakal ada kasus penembakan massal di sekolah. Sampai kemudian sekitar jam 9.53 pagi waktu setempat, waktu jam pelajaran kedua lagi berlangsung, si anak ini tiba-tiba aja dia ngambil tas yang dia bawa dan ngeluarin pistol. Langsung tuh, dor, dor, dor. Dia mulai nembakin guru-guru yang ada di lantai 6 gedung sekolah sambil jalan dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Kalau kata murid yang sekelas sama dia, waktu pertama kali dia nembak, si murid ini dia tuh lagi ngobrol sama gurunya. Lagi ngobrol-ngobrol, taunya gurunya ditembak. Syok lah di situ. Nah, awalnya di sekolah itu tuh banyak yang nggak nge tuh kalau suara itu dari senjata api. Tapi begitu kelihatan ada beberapa orang yang tumbang, wah langsung deh tuh pada panik tuh. Yang di luar pada teriak sambil lari nyelamatin diri, dan kebanyakan pada ngumpet di dalam kelas. Si pelaku sendiri kemudian dia mulai turun ke lantai 5 dan senjatanya sempat macet tuh di situ tuh. Abis itu dia turun lagi ke lantai 4 dan di situ dia nembak 2 orang lagi. Dia nembak wakil kepala sekolah sama sekretarisnya yang baru datang buat ngecek situasi. Nah, nggak lama abis itu polisi mulai datang dan sebenarnya polisi tuh sempat minta si pelaku buat nyerahin diri. Tapi begitu si pelaku sadar kalau dia dikepung sama polisi dan nggak bisa kabur, akhirnya si pelaku mutusin buat bundir pakai pistol yang dia bawa. I messaged my sister to tell her the gunman was in building 4, to be careful and lock the door. Then I heard more gunshots and I was worried about whether she'd survive. I was extremely anxious and I told her, I love you. Dan buat korban jiwanya, kalau dari update terbaru dari berbagai media, totalnya ada 9 korban jiwa dari peristiwa penembakan ini. 5 guru dan staf sekolah, si pelaku, sama 1 murid perempuan umur 12 tahun yang sempat dirawat tapi akhirnya meninggal di rumah sakit. Nah, udah 7 orang tuh. Terus 2 lagi siapa? Nah, ini nih yang edan nih. 2 korban lainnya adalah kakek dan nenek si pelaku. Iya, jadi setelah diinvestigasi, ternyata senjata yang dipakai sama si pelaku buat ngelakuin aksi teror ini adalah senjata punya kakeknya. Jadi sekitar jam 5 subuh, si pelaku tuh diem-diem ngambil pistol kaliber 9 mm punya kakeknya. Terus ditembak sama dia, itu kakeknya lagi masak sama neneknya yang masih tidur. Langsung meninggal tuh dua-duanya tuh. Dan ya udah, dari situ si pelaku ngebawa pistolnya ke sekolah dan kejadian deh tuh. Dan yang lebih edan lagi nih, masih menurut hasil investigasi, si pelaku ternyata juga ngebawa pisau sama 98 butir peluru. Jadi ya emang udah sesiap itu dia, Jir. Oh iya, sama selain 9 orang yang meninggal, ada juga 20 orang yang sampai saat ini masih dirawat karena ngalamin luka. Nah, nggak nyangkanya kalau dari hasil investigasi polisi, pelaku ini sebenarnya dia tuh dikenal sebagai anak yang pendiam, sopan, dan rekam jejak akademiknya juga bagus loh. Tapi ya di luar bagus-bagusnya itu, emang sih dia tinggal sama kakek neneknya tuh dari umur 2 tahun. Soalnya orang tuanya cerai. Jadi anak broken home dia.
Nah, pemicu utama dia ngelakuin penembakan ini diduga kuat adalah karena dia korban perundungan, korban bullying. Dan dari teman-temannya sendiri, mereka juga ngaku kalau si pelaku ini nih sering banget dibully. Bahkan beberapa hari sebelum kejadian, dia tuh sempat dikurung di satu ruangan gitu sama murid-murid lain. Tapi terus selain itu, ada juga dugaan lain yang bilang kalau pelaku ini diduga ngalamin tekanan mental berlebih karena beban studi yang terlalu berat. The incident has uncovered a deeper issue, that is school bullying, which is widely speculated to be the reason behind the young killer's actions. Bullying is a universal problem, but Thailand has the second highest rate of bullying in the world, just behind Japan. Sama selain itu, polisi juga tuh nemuin jejak digital si pelaku yang nunjukin kalau belum lama ini dia tuh emang terobsesi banget sama senjata api. Sama terus terobsesi juga sama kasus-kasus penembakan massal. Iya, jadi dari rekaman pencarian di komputernya, khususnya dalam seminggu terakhir, itu kelihatan banget tuh kalau si pelaku tuh lagi sering banget nyari video-video soal penembakan sekolah di luar negeri. Sama ternyata tahun lalu dia tuh sempat ngebawa BB gun gitu ke sekolah. BB gun tuh kayak semacam senjata airsoft gitu lah ya. Tapi waktu itu ketahuan kalau dia bawa itu dan ya udah disita itu BB gunnya. Dan sayangnya di kejadian yang kemarin nggak ketahuan kalau dia bawa senjata yang bahkan lebih parah. Nah, ngerespon kejadian ini, Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul, dia langsung nyatain bela sungkawa buat para korban. Dia juga janji bakal ngetatin lagi aturan soal senjata api di Thailand. Sama selain itu, pemerintah juga mereka nutup sementara sekolah tempat kejadian penembakan ini. Terus dari Menteri Pendidikan Thailand, dia juga ngeluarin imbauan ke sekolah-sekolah buat memperketat keamanan sama ngebatasin akses masuk buat orang-orang yang nggak ada hubungannya sama sekali sama sekolah. Terus Menteri Kesehatan Thailand juga langsung ngerahin Satgas Trauma Healing buat ngebantu para korban memulihkan kondisi mental dan psikisnya. Jadi ya bisa dibilang satu pemerintahan sekarang mereka fokusnya lagi ke pemulihan pasca kejadian ini nih. ก็เป็นสิ่งที่เรากังวลใจนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราทราบดีว่าเหตุการณ์ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับการที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากความสำคัญก็คือเราจะในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราจะช่วยระงับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร Dan ternyata gilanya di hari yang sama terjadi kasus penembakan juga di Thailand Selatan, tepatnya di distrik Muang di Nakhon Si Thammarat. Jadi di hari Jumat itu ada pria yang nembak mati pacarnya. Dan selang 2 hari kemudian, di hari Minggu paginya, si pria ditemukan tewas bundir dengan cara nembak dirinya sendiri di atas motornya. Dan gilanya lagi, di hari yang sama juga, di Jumat 7 Agustus malam, ada penembakan juga di Phitsanulok. Kali ini korbannya tuh bapak-bapak umur 43 tahun yang ngebuka kedai makan Mukrata di rumahnya. Mukrata tuh kayak apa ya? Kayak barbecue Thailand gitu lah. Nah, kalau dari rekaman CCTV-nya, si pelaku tuh datang ke kedai pas kedainya lagi mau tutup, lagi bersih-bersih gitu. Dia datang terus langsung nembak si bapak dari luar. Di depan istri dan anaknya. Di situ sebenarnya si korban tuh sempat kabur ke dalam, tapi terus dikejar sama si pelaku sambil terus ditembaki. Dan setelah diselidikin, si pelaku ini namanya tuh Silsha. Dia adalah mantan polisi sekaligus bapak tiri dari istri korban. Jadi motif dia ngelakuin penembakan ini nih disebut gara-gara dendam pribadi. Gara-gara ya emang udah slack dari lama aja tuh mereka berdua tuh. Dendam kan, akhirnya udahlah, hajar lah udahlah. Nah tapi ini kan gila kan, dalam satu hari loh, di hari Jumat itu doang loh, ada 3 kasus penembakan, jir. Ini Thailand Land of Smile berubah jadi Thailand Land of Gun nih. Belum selesai di situ, di hari Seninnya, tanggal 10 Agustus 2026, ada penembakan lagi di Nonthaburi lagi. Di kota yang sama kayak penembakan massal yang di sekolah tadi. Kalau menurut laporan Thairat, kali ini pelakunya tuh kakek-kakek umur 71 tahun. Namanya Chalong Reorang, mantan anggota DPRD Nonthaburi. Jadi di kejadian itu dia nembak pejabat pemerintah daerah sekaligus mantan polisi gara-gara urusan pribadi. Kalau kata media lokal sih, jadi si korban tuh minjem duit 11 juta baht ke si pelaku. Tapi terus nggak dibalik-balikin, ditunggu, nggak balik-balik, ya udah ditembak udah sama dia. Dan yang kampret nih, gilanya, abis nembak korbannya, si kakek Chalong ini dia tuh bisa-bisanya tetap santai loh. Tuh, lu lihat aja tuh, tetap jalan santai dia, padahal abis ngilangin nyawa orang loh. Jadi bener-bener nggak panik, nggak gimana-gimana dia. Malah yang ada dia tuh langsung menghubungi nomor jurnalis yang lagi live streaming di YouTube. Dia nelpon si jurnalis sambil ngomong, "Halo, Sawadika, saya habis nembak orang nih." Wah, langsung kaget tuh jurnalisnya tuh.
Nih, lu lihat aja nih videonya nih. พี่ฉลองเรื่องแรงพี่ฉลองเรื่องแรงรอแป๊บหนึงเดี๋ยวโทรกลับทำรายการอยู่เรื่องใหญ่อะไรล่ะ เอาเลยเปิดลำ ฮะ โพง อะไรนะแล้วพี่ยิงขึ้นทำไมอ่ะ แล้วพี่อยู่ไหนอ่ะ ยอนอยู่ในโรงว่า พี่ไปยิงเขาเดี๋ยวนี้เหรอ แล้วตายไหมตายไหมพี่ยิงหัวเขาเลยเหรอตายเลยเหรอแล้วพี่จะไปไหนพี่อยู่ไหนพี่ต้องอยู่ตรงไหนพี่ต้องรอตำรวจนะอย่าไปไหน Nah, kalau kita ngelihat rentetan kasus-kasus ini, kelihatan banget kan kalau kasus penembakan, kasus kekerasan terkait senjata api di Thailand tuh emang udah mengkhawatirkan banget. Ya gimana nggak mengkhawatirkan? Cuma dalam kurun waktu 3-4 hari ada 4 kasus penembakan, jir. Bahkan 3 terjadi di hari yang sama loh. Mana yang satunya tadi penembakan massal lagi kan? Dan ternyata ngerinya lagi, ini tuh cuma sebagian kecil doang loh. Soalnya kalau menurut Reuters sama Time disebut, seenggaknya dalam 5-6 tahun terakhir di Thailand tuh udah beberapa kali terjadi kasus kekerasan, kasus kriminal yang berkaitan sama penyalahgunaan penggunaan senjata api. Selain yang 4 tadi yang terbaru, selain itu misalnya tuh kasus tewasnya 1 guru di sekolah di Hatyai di bulan Februari kemarin. Terus ada lagi yang pernah kita bahas juga, kasus penembakan massal di Siam Paragon di bulan Oktober 2023, sama kasus penembakan dan pembantaian di daycare di Nong Bua Lampu yang dilakuin sama mantan polisi yang namanya Panyak Amrap yang terjadi di bulan Oktober 2022. Yang buat detailnya udah pernah kita bahas di video yang ini. Atau kalau mau yang lebih lama lagi, ada juga di tahun 2020, di mana waktu itu pernah ada kasus penembakan massal yang dilakuin sama tentara di Nakhon Ratchasima di dalam sebuah mall yang ngebikin seenggaknya 29 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Dan ini segini baru kasus penembakan massal yang parah-parahnya loh. Yang skalanya lebih kecil, wah itu jauh lebih banyak lagi tuh. Jadi ya emang udah jadi isu sejak lama nih izin senjata api ini sebenarnya di Thailand. Udah banyak banget kasusnya soalnya. Tapi emang izin senjata api di Thailand tuh gampang ya? Nah ini nih yang banyak ditanyain nih. Dan jawaban simpelnya ya iya. Punya senjata api di Thailand tuh bisa dibilang gampang. Ini mungkin biar lebih kebayang kita lihat dari angkanya dulu kali ya. Nih, kalau menurut data dari Small Arms Survey dikutip sama Al Jazeera dan TDRI, Thailand Development Research Institute disebut Thailand adalah negara dengan tingkat kepemilikan senjata sipil tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan sekarang mereka udah ngelewatin Filipina tuh. Disebut ada sekitar 10,3 juta senjata api yang beredar di masyarakat sipil di Thailand. Atau berarti dari setiap 100 orang Thailand, 15 diantaranya pasti punya senjata api. Dan dari 10,3 juta senjata itu, sekitar 4 jutanya, sekitar 40%-nya adalah senjata api ilegal, nggak terdaftar. Waduh. Tapi ya sebenarnya nggak perlu sampai yang ilegal deh. Syarat kepemilikan senjata api yang legal di Thailand aja tuh hitungannya tuh gampang loh. Syaratnya tuh cuma 3. Pertama, lu warga negara Thailand, usia udah di atas 20 tahun, dan lu udah paham sama aturannya. Terus yang kedua, lu nggak punya rekam jejak pidana berat, SKCK lu bersih, dan punya alasan yang jelas soal pemakaian senjatanya. Misalnya buat ngelindungin diri, buat ngelindungin harta, buat berburu, pokoknya yang jelas aja. Dan yang ketiga, ini yang paling gampang nih, lu punya alamat tempat tinggal tetap yang jelas. Nah, kalau ketiga syarat ini udah dipenuhi, ya udah, lu bisa punya senjata dengan legal deh. Gampang ya? Sama ya paling ini sih, lu punya duit buat beli senjatanya. The problem is among around 10 million guns in Thailand, 40% of them are unregistered or illegal ones. And unless the government announce additional measures to address the illegal guns, I would say that the situation might not improve that effectively. Nah, yang jadi masalah udah kan gampang banget, terus sistem perizinan senjata api di Thailand tuh bobrok banget dan banyak banget celahnya. Nih, masih menurut TDRI, walaupun background check buat kepemilikan senjata tuh ada, lu nggak boleh punya catatan kriminal berat kan tadi. Tapi nggak ada tuh pemeriksaan kesehatan mental buat si calon pemilik senjata tuh nggak ada. Jadi mau lu lagi ada masalah, mental lu lagi nggak stabil, tapi selama lu bukan kriminal dan memenuhi semua syarat yang gampang tadi, ya udah, lu tetap bisa punya senjata api. Sama terus celah terbesar dari sistem perizinan senjata api di Thailand itu tuh ada di masa berlakunya.
Soalnya di Thailand tuh sekali lu udah punya izin buat punya senjata api, itu izinnya tuh berlakunya tuh seumur hidup. Gak ada tuh skema perpanjangan izin, evaluasi ulang, yang segala macam kayak gitu tuh gak ada. Jadi kalau lu udah dapet izin nih, udah punya senjata, ya udah tuh, lu gak bakal diawasi lagi secara ketat deh. Mau itu senjatanya lu jual atau lu kasih ke anak lu, ya bakal aman-aman aja selama lu pribadi nggak pakai senjata itu buat kriminal. Paling yang diatur secara ketat tuh soal ini nih. Soal izin membawa senjata, di mana warga sipil dilarang buat ngebawa senjata mereka ke tempat umum. Tapi ya karena regulasi ini juga tuh banyak celahnya kan, jadinya ya sering banget deh ada kasus-kasus kecolongan kayak yang udah sempet kita bahas tadi tuh. Sama terus ada juga ini nih, program senjata kesejahteraan, welfare gun program. Jadi simpelnya banget, ini tuh program subsidi buat pejabat negara, tentara, sama polisi buat bisa ngebeli senjata api pribadi dengan harga murah. Ya niatnya sih buat mempermudah operasional ya. Tapi terus kalau kita lihat dari beberapa kasus yang kita bahas tadi, nggak jarang pelaku aksi penembakannya tuh kan malah aparat sama pejabat kan. Dan mereka bisa ngelakuin aksi kayak gini tuh ya salah satunya karena mereka dapat akses yang mudah dan relatif murah buat punya senjata api pribadi. Sama terus belum lagi, nggak jarang juga dari mereka ada yang manfaatin ini buat nyari cuan. Jadi mereka beli senjata dengan harga diskon, terus dijual lagi dengan harga pasaran normal. Atau bahkan kadang sampai di markup tuh. Terus nggak cuma regulasi, faktor budaya dan politik juga tuh jadi penentu kenapa kepemilikan senjata api di Thailand tuh bisa segampang itu. Dan kenapa ada banyak kasus penembakan di sana. Ya, kayak yang kita semua tahu, udah berkali-kali gue bahas juga, Thailand tuh kan mereka tuh jadi salah satu negara ASEAN yang institusi militernya tuh kan berpengaruh kuat kan. Nah, gara-gara ini senjata itu tuh jadi dilihat sebagai simbol status, simbol kekayaan, sampai simbol kekuatan dan kekuasaan. Dan gara-gara ini jadinya aparat-aparat di sana tuh mereka tuh jadi sering ngerasa punya impunitas. Mereka ngerasa kebal hukum karena mereka megang senjata. Dan cara pandang kayak gini juga tuh akhirnya tuh nular tuh ke masyarakat sipil tuh, termasuk ke anak-anaknya. Di sipil, di anak-anaknya juga ketanam tuh di otaknya tuh. Wah, kalau gue punya senjata berarti gue bakal lebih sakti nih. Gue bakal lebih berkuasa nih. Jadi pada gitu tuh. Tambahan dikit, jadi PM Thailand, Anutin, setelah kejadian yang di sekolah itu, dia tuh sempat ditanya sama wartawan. Nah, lu lihat sendiri deh jawabannya deh. Aneh, Jir. ตัวผมอ่ะผมส่วนตัวผมไม่มีเคยมีแล้วก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไปแจ้งความแค่นั้นเองตอนนี้ไม่มีเลยสักกระบอกนึงตอนนี้เหรอเดี๋ยวก็หลุดอีกไม่หักไม่รู้เหรอก็ห้ามออกไปไหนแล้วกังวลตัวผมเองนะไม่เคยเห็น Jadi ya kurang lebih tuh itu ya alasan kenapa di Thailand tuh banyak kasus penembakan, banyak kasus kriminal terkait penyalahgunaan senjata api. Ya selain karena faktor regulasi, ternyata ada juga faktor latar belakang budaya dan politiknya nih. Dan kok udah begini ya susah udah. Ya setelah kasus yang di sekolah kemarin sih, pemerintah Thailand bilangnya mereka bakal ngajuin rancangan undang-undang baru ya terkait izin kepemilikan senjata api. Tapi terus ngeliat ini, banyak kritikus di sana yang bilang kalau ini tuh cuma omong-omong doang nih. Ya dari dulu kan bilangnya kan regulasinya kan mau diketatin kan. Tiap ada kasus nanti kita perketat, tiap ada kasus nanti kita benerin. Tapi buktinya masih kecolongan-kecolongan aja tuh. Buktinya nggak ada yang berubah tuh. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah kasus Sidon Taburi tadi bakal bikin pemerintah Thailand melek dan ngerevisi undang-undang kepemilikan senjata apinya? Atau ya ternyata ini beneran cuma omong-omong pejabat doang nih? Yang mana nih? Silakan komen. สองมาตรการนั้นทั้งสองระยะสั้นและระยะยาวนั้นจะเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานหลายๆกระทรวงเข้าด้วยกันนะคะโดยหลักก็จะเป็นเรื่องของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแต่ก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะ Oke, sekian Learning by Guling kali ini tentang kenapa di Thailand banyak kasus penembakan massal. Dan nggak usah yang massal deh, yang personal, yang levelnya di bawahnya, yang korbannya mungkin cuma 1-2 orang, itu ternyata lebih banyak lagi tuh. Dan sejujurnya sadar nggak sadar buat kita nih orang biasa, berita-berita kayak gini tuh ngaruh ke kita loh. Soalnya teman gue, dia nih ada yang lagi kerja di Thailand seminggu. Nah itu tuh dia cerita, gara-gara banyak berita-berita kayak gitu jadi berasa. Dia jalan 300 meter ke Sevel aja tuh jadi was-was, jadi deg-degan. Padahal dulu nggak gitu, dulu biasa aja kita.
Ya, kalau lu mereview udah salah, atau lu mau nanya, atau mau video, tulis komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.